Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ini membahas masih mengenai teks prosedur. Tapi untuk kali ini kita membahas mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk kelas 11. Kompetensi dasar, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Indikator, menganalisis struktur teks prosedur. Kemudian menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis struktur teks prosedur, pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama pernyataan umum atau tujuan, yang kedua tahapan-tahapan, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, di sini ada contoh struktur teks prosedur dengan judul cara menghidupkan laptop dengan benar. Nah, coba lihat di situ ada pernyataan umum atau tujuan. Menghidupkan laptop sebenarnya sangat mudah, apalagi jika semua fungsi dan fitur laptop masih berjalan dengan baik. Maka, cara menghidupkan laptop dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Terlebih, cara menghidupkan laptop dengan benar bisa kalian praktikkan jika tombol power masih berfungsi dengan baik. Jika kalian ingin tahu cara menghidupkan laptop dengan benar, langkah di bawah ini perlu diketahui. Nah, itu tadi untuk tujuan. Sekarang yang kedua, tahapan-tahapan atau struktur teks prosedur. 1. Pertama, kalian bisa cek terlebih dahulu baterai laptop sudah terpasang dengan baik dan benar. 2. Selanjutnya, tinggal tekan tombol power pada laptop cukup 1 kali saja. 3. Tunggu hingga laptop mulai menyala dan masuk ke sistem. Biasanya membutuhkan beberapa waktu. 4. Setelah semua proses loading laptop sudah selesai, kalian dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Tanda bahwa semua proses loading untuk masuk ke sistem selesai biasanya ditandai dengan tampilan beranda laptop tanpa ada proses loading lagi. Nah, itu untuk tahapan-tahapan. Yang terakhir, penegasan ulang. Itulah cara menghidupkan laptop dengan benar yang mudah banget dipraktekkan, di mana semua jenis laptop dilengkapi dengan tombol power yang berfungsi untuk menghidupkan laptop. Nah, ini penjelasannya mengenai menentukan struktur tadi, yaitu paragraf pertama, kenapa disebut dengan tujuan atau pernyataan umum,
karena menjelaskan mengenai laptop dan cara penggunaannya yang benar. Berakibat peralatan kita menjadi tahan lama dan tidak mudah rusak. Barang mahal atau murah tidak menjamin awet, tapi tergantung pemakaian dan benar penggunaannya. Untuk yang kedua, mulai kata adapun. Di poin 4 disebut tahapan-tahapan karena menjelaskan suatu proses kegiatan secara berurutan yang satu kalimat dengan kalimat lain saling menyambung atau berkelanjutan tidak dapat terpisahkan. Yang ketiga, kenapa disebut penegasan ulang? Nah, karena di sini pembahasan dari paragraf pertama membahas laptop, kemudian berikutnya pada tahapan-tahapan itu sudah jelas cara mematikan laptop dengan benar. Kemudian ditegaskan kembali cara benar dengan penjelasan mudah dipraktekkan. Nah, itu. Nah, di sini untuk kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja perintah. Nah, adanya kata kerja perintah. Yang kedua, kata-kata teknis. Nah, biasanya untuk kata teknis ini yang biasa digunakan di dalam prosedur tersebut. Misalkan prosedur dalam hal apa. Yang ketiga, konjungsi yang dipakai di dalam teks prosedur. Yang keempat, pernyataan persuasif atau mengajak. Yang kelima, penggunaan alat. Nah, penggunaan alat yang di dalam teks prosedur apa saja. Nah, itulah pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih.